Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu pemirsa, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan bahwa koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukup dinamis dan cair melihat pertemuan-pertemuan elit-elit politik negeri ini belakangan. Dan terkait tawar-menawar siapa cawapres Prabowo antara PKB yang menyodorkan Muhaimin Iskandar dan PAN yang mensyaratkan Erick Thohir jika ingin berkoalisi, Adi Prayitno mengatakan bahwa semua itu belum ada jawaban pasti. Bahkan hubungan Gerindra dan PKB pun belum ada jaminan. Adi juga menjelaskan bahwa kemesraan Prabowo dan Erick itu juga ada peran Jokowi. Mau siapa cawapresnya, semua itu tergantung Prabowo memilih siapa. Ya, saya kira secara prinsip koalisi soal Pilpres 2024 bagi saya masih cukup dinamis dan cukup cair ya. Siapa yang kemudian bisa menyangka tiba-tiba Pak Surya Paloh juga ketemu dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Siapa juga yang bisa menyangka ketika misalnya PKB itu tiba-tiba berkomunikasi cukup intens dan kelihatan mesra dengan Mbak Puan Maharani misalnya. Itu tidak ada yang bisa membantah dan ini menjelaskan betapa di 2024 apapun bisa terjadi. Dalam konteks poros yang dibangun oleh Gerindra dan PKB misalnya, tidak ada jaminan PKB itu iman politiknya terus dengan Prabowo Subianto. Kalau Caimin tidak dipinang sebagai wakilnya di 2024, saya ingat persis beberapa waktu yang lalu, sejumlah elit PKB itu mengultimatum akan mencabut dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto ketika Prabowo dikait-kaitkan soal kemungkinannya berpasangan dengan Ganjar. Caimin kayaknya saat itu ngomong, kalau begitu kata Caimin, ya hubungan dengan Gerindra bisa wassalam. Itu artinya apa? Bagi PKB, siapapun yang berminat berkoalisi harus menjadikan Caimin sebagai cawapres di 2024. Nah, ini yang saya kira membuat kenapa hubungan dengan PAN belakangan relatif agak cukup dalam tanda kutip memanas misalnya, agak dikit dinamis. Karena satu hal, ketika PAN misalnya ditawari untuk berkoalisi dengan Gerindra, syarat PAN cuma satu, harus menyertakan Erick Thohir sebagai wakil. Ini kan rumit. Satu sisi, Gerindra dan PKB itu membutuhkan tambahan amunisi dari partai politik lain untuk menjadi bagian dari kekuatan politik. Tapi kalau yang diajak itu PAN, syaratnya cuma satu, ada Erick Thohir di situ. Dalam konteks Erick Thohir, saya kira bukan hanya PAN yang selalu mengendorse dan memberikan asupan politik dari belakang, tapi ini tidak terlepas dari kemesraan-kemesraan yang ditunjukkan. Bagaimana Erick Thohir secara personal dengan Prabowo menunjukkan kemesraan ini di publik secara terbuka. Bahkan kalau mau jujur, itu ada peran Jokowi di dalamnya. Kan yang mempertemukan Prabowo Subianto dengan Erick, ada kemudian Jokowi, itu kan Jokowi. Ini yang kemudian dikait-kaitkan soal kemungkinan apakah Prabowo itu mendapatkan dukungan politik untuk berdampingan dengan Erick Thohir di 2024. Ujung-ujungnya bagi saya ini sangat tergantung Prabowo, tinggal pilih mau dengan PKB atau dengan Erick, tentu dengan konsekuensi masing-masing.